Sudah siap belajar hari ini, anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Pelajaran pertama apa? Biologi. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar ya. Izin sebentar. Sebentar. Baik, sudah. Sudah siap buku-bukunya? Sudah dipersiapkan? Mbak, Mas, ayo silahkan dinyalakan semuanya. Kan kalau pakai Zoom lebih enak toh, lebih ringan. Silahkan dinyalakan video sama audionya. Cariin tempat yang strategis, yang tidak berisik, sehingga kalian belajarnya bisa nyambung nanti. Oke, sudah? Silahkan dinyalakan aja. Audionya silahkan dinyalakan. Ya, nanti dulu sebentar. Tadi udah izin kok. Kenapa? Tadi udah izin. Bentar, bentar. Mau kemana lagi? Baik, Mbak Mas, hari ini kita akan melanjutkan belajarnya ya. Kemarin terakhir kita belajar tentang apa? Tentang apa? Masa lupa? Tentang Iya, apa Mbak Arla? interaksi biotik dengan abiotik. Iya, interaksi antara faktor biotik makhluk hidup dengan lingkungannya atau faktor abiotik. Nah, kemarin tugasnya apa? Bukan tugas sih itu sebenarnya. Apa ya? Kan agar kalian memahami lingkungan kalian, di sekitar kalian itu apa sih? Kalian berarti kemarin belajar tentang alamnya, ya kan? Aplikasinya. Sudah dikerjakan? Sudah. Alhamdulillah. Sudah ada sebagian yang Ustazah nilai juga. Maaf yang belum ternilai juga, karena kemarin nilai satu-satu, kemudian ada yang dikasih komentar panjang sama Ustazah juga ya. Terus ada juga yang belum mengerjakan. Kenapa nggak ngerjakan? Segera dikerjakan ya. Nanti mau kalau dipanggil ke sekolah. Ngerjakannya di sekolah sama Ustazah kalau nggak ngerjakan ya. Ya, jadi nanti pengamatan lingkungannya di lapangan. Depan sekolah itu loh. Kalau nggak mau pengamatan di rumahnya, berarti pengamatan di lapangan. Lapangan sekolah. Bukan lapangan sekolah, lapangan depan sekolah. Ya. Oke. Nah, hari ini, karena kalian sudah tahu, coba tes Ustazah. Mama ditanya gini, lingkungan kalian itu komponennya ada berapa sih, Mbak Mas? Yang membentuk lingkungan kalian, halaman rumah wes komponennya, di situ ada apa saja? Ayo jawab. Dapat nilai, jangan khawatir seperti biasa. Komponen pembentuk lingkungan kalian ada apa saja? Ayo. Ada apa saja? Ayolah dibuka. Kenapa nggak dibuka? Baru masih pagi, masa sudah lemes? Ayo. Ayo. Masa lupa? Tadi barusan dijawab sama Arla yang tadi awal. Ada komponen yang hidup itu disebut komponen apa? Biotik. Mbak Kaila. Biotik. Oke, pinter. Terus kalau komponen tidak hidupnya apa? Abiotik. Abiotik. Oke, pinter. Terima kasih. Siapa yang jawab? Karena bareng-bareng demo kayak gini berarti nggak ada nilai ini. Oke, sekarang contohnya.
Contohnya biotik yang ada di sekitar kalian apa? Ayo, sebutkan satu saja. Kaila. Apa? Atau Mbak Rosa? Cacing. Cacing. Siapa ini yang jawab? Krishna. Krisna. Oke, Mas Krisna cacing. Terus apa lagi? Jawab satu Jangkrik. aja. 10. Jangkrik. Oke, 20. Krisna. Belalang. Belalang. Bang, Arla. Terus sebutkan nama dulu. Siput. Siput. Siapa ini? Rosa. Rosa. Rosa siput, Mbak Rosa. Terus Semut. Arla. semut. Rumput. Kodok. Arla apa? Kodok. Kodok. Oke, itu adalah komponen biotik atau makhluk hidupnya. Terus sekarang komponen abiotiknya ada apa saja? Tanah. Tanah, Apa? Batu. tanah, air, Siapa yang jawab ini? Satu-satu Arla. Mbak Kanaya. Arla batu. Kanaya apa? Air. Air, Kanaya. Terus Arla. Kaila, tanah, Kaila tanah. Batu. Arla apa? Batu. Batu. Mas Aidan. Ayo dibuka Mas Aidan. Air, tanah, batu. Terus apa lagi Mas Aidan? Udara. Air. Gak ada ini orangnya. Udara. 1, 2, 3. Ah, ditinggal kemana ini sama Mas Aidan? Mas Agung. Mas Agung. 1, 2, 3. Oke, dicoba Aido. Sudah ada. Mas Agung apa Mas Agung? Kenapa di-mute lagi? Mas Agung? Oke, ditinggal lagi Mas Agung ini. Oke, Mbak Giska. Ditambahin Mbak Giska tadi yang dijawab teman-temannya yang belum apa? Cahaya matahari. Cahaya matahari. Oke, sip. Pinter. Sudah bisa ya? Kemudian ada interaksinya. Oke, hari ini kita melanjutkan belajarnya karena kita sudah tahu komponen apa saja sih yang membentuk ekosistem. Kita belajar sekarang tentang kerusakan yang terjadi. Oke ya, izin share screen, Bu Lutfi. Bentar. Sudah dibaca belum? Sudah dikirim loh sama Ustadzah? Sudah. Belum kemarin. Sudah, alhamdulillah pinter. Kita belajar apa berarti? Tentang apa saja sih ini? Pencemaran. Iya. Sip. Tentang pencemaran. Coba sih tes sih sambil nunggu. Kalau sudah dibaca, yang akan kita pelajari di bab pencemaran ini apa saja? Pencemaran limbah. Pencemaran apa? Pencemaran, dampak pencemaran, pencemaran, cara menanggulangi. Pintar. Pencemaran, dampaknya, cara menanggulanginya, gitu ya? Ya. Oke. Lutfi share screen ya. Mana ya? Sebentar. Kok nggak ada?
Catatannya sudah disiapkan? Ya. Sudah bisa terlihat ya? Belum. Belum? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, alhamdulillah. Pencemaran lingkungan. Hari ini kan kita sudah tahu lingkungan itu ada apa saja sih yang kemarin kita belajar ya. Sekarang lingkungan kita kan bisa tercemar atau bisa rusak ya. Nah, materi yang harus kalian pahami nanti, yang pertama itu tentang pencemaran itu sendiri. Yang dimaksud seumpama lingkungan kita itu bisa dikatakan tercemar apa enggak sih, ciri-cirinya gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, sumber pencemaran. Dari mana sih pencemaran itu datangnya? Sumbernya dari mana? Ketiga, dampak. Dampak dari pencemaran lingkungan itu apa? Khususnya untuk siapa? Untuk kita kan sebagai makhluk hidup manusia otomatis. Kemudian cara menanggulanginya, seumpama terjadi pencemaran gimana cara mengatasinya atau gimana sih caranya agar tidak terlalu parah pencemarannya gitu ya. Jadi ada 4 topik ini. Oke, yang harus kalian pahami. Silakan nanti kalau berarti salah satu belum paham berarti belajar lagi, dibuka lagi slide-nya ya. Oke, yang pertama, pencemaran lingkungan. Nah, ini ada menurut undang-undang lingkungan hidup itu yang dinamakan terjadi pencemaran itu jika ada masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Jadi di situ ada zat yang masuk. Kalau terjadi pencemaran namanya zat yang menyebabkan pencemaran disebut zat apa? Atau yang menyebabkan polusi namanya apa? Polutan. Pernah dengar polutan? Pernah dengar enggak? Belum. Pernah ya? Belum. Polutan. Belum pernah dengar, Us. Belum pernah. Gimana? Belum pernah. Oke, kemudian jenis pencemarannya itu ada apa saja sih? Gitu ya, ada 4. Jadi ada pencemaran yang dia itu di tanah, jadi pencemaran tanah. Kalau terjadi di udara berarti pencemaran udara. Kemudian pencemaran air dan masalah limbah B3. Apa sih itu? Kita pelajari sudah dibacakan di slide yang selanjutnya ada, ya kan? Coba sih dibaca. Kalau di situ kita lanjutkan dulu slide-nya. Oke, sumber pencemaran sekarang. Sumber pencemaran itu apa saja? Kegiatan rumah tangga, kegiatan industri, dan kegiatan pertanian. Oke, pinter. Terima kasih Mbak Dia. Sudah dibaca ya ini ya? Ya ini barusan baca. Oke, sudah. Kalau sudah, Bu Lutfi lanjutkan. Karena sudah di-share terlebih dahulu, jadi Bu Lutfi harap kalian sudah membacanya. Gitu. Silahkan, tidak ada tugas dulu, tapi silahkan dibaca dulu. Kemarin kan gitu kan. Kemarin sudah ada loh Mbak Intan. Intan ada Intan. Kita masuk Zoom, ini WA saya. Kenapa? Ntar tak tanyakan. Kenapa kok nggak bisa masuk? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Iya. Kemarin dia sudah tanya loh tentang tugasnya ini. Belum, padahal belum ada tugas. Jadi iya, sumber pencemaran yang pertama kegiatan rumah tangga. Ya kan? Dan perorangan, memasak, mencuci, mandi, buang air, konsumsi makanan dan minuman, semua menghasilkan apa? Sampah, ya kan? Limbah. Ya, di situ entah organik ataupun anorganik. Kemudian ada kegiatan industri, pasti sebuah
pabrik itu pasti menghasilkan limbah selain hasilnya. Hasil dari yang dibuat seumpama pabrik gula berarti menghasilkan gula. Selain gula juga ada limbahnya, ya kan? Kemudian kegiatan pertanian. Pasti itu, apalagi limbah-limbah yang hasil dari seumpama pupuk-pupuk kimia, pestisida seperti itu adalah sumber dari pencemar, ya kan? Oke, kita lanjut. Nah, inilah fenomena yang sering kalian lihat nggak? Ya, limbah rumah tangga. Sering banget. Sering banget. Gimana perasaan kalian ketika melihat yang seperti itu? Apalagi yang itu loh, sungainya sampai airnya itu nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah sampah-sampah. Masih adakah di lingkungan kalian seperti itu? Enggak. Ada nggak? Enggak ada. Nggak ada? Enggak. Alhamdulillah kalau nggak ada. Dulu di sungai Oh, menjaga kebersihan sekali berarti. Ya. Nah, jadi limbah-limbah yang seperti ini yang sangat sulit untuk diapakan. Kalau plastik, diuraikan. jenis plastik diuraikan, iya, jenis plastik seperti itu. Bungkus-bungkus itu adalah limbah yang sangat sulit untuk diuraikan, iya kan? Iya. Nah, ini juga siapa kalau yang sering seumpama lagi musim hujan atau sebelah rumahnya itu ada sungai yang di situ biasanya menghasilkan bau yang tidak sedap. Enggak Ada di rumahnya yang dekat itu? Enggak ada. Jadi seperti ini, air sungai ini dia biasanya dialiri oleh limbah hasil dari pabrik-pabrik ini, industri. Akhirnya terjadi seperti ini. Kalau seperti ini kira-kira ada enggak kehidupan di sini? Ada enggak, Mbak? Hah? Enggak ada. Iya, enggak ada. Mati semua ya. Iya, jadi komponen biotiknya mati semua kalau ada yang seperti itu. Nah, limbah pertanian juga sama. Oke, di sini siapa yang punya sawah? Yang bisa Belakang rumah. Hah? Belakang rumah, samping rumah. Belakang rumah sawah. Masya Allah, sawahnya sendiri. Ya, pakai pupuknya apa, Mbak? Enggak tahu. Nggak tahu. Oke. Nah, karena praktis, maka petani-petani kita banyak langsung menggunakan pupuk-pupuk kimia, ya kan? Pestisida. Kan praktis, cepat penggunaannya. Nah, limbah-limbah itu juga akan sangat mencemari lingkungan, iya nggak? Iya. Dan dampaknya besar apa kecil? Sangat besar. Kalau ada terjadi di situ rantai makanan, gimana itu rantai makanannya? Kalau sawah itu disebut sebagai apa sih? Bisa disebut sebagai ekosistem nggak sawah itu? Ya, Us. Iya, pintar. Ekosistem sawah, ya kan? Nah, ekosistem sawah, ketika di situ ada zat-zat polutan atau yang menyebabkan pencemaran, polusi di situ, seperti penggunaan pupuk kimia, lah seperti itu, maka akan terjadi apa sih rantai makanan itu? Terjadi apa kemarin? Ada loh di soalnya. Terjadi ketidakseimbangan atau gangguan, ya kan? Oke. Sekarang ini pencemaran tanah contohnya. Ada sampah plastik lah. Sampah plastik ini baru hancur setelah 240 tahun jika ditimbun dalam tanah. Ya kan? Sampah kaleng 100 tahun, sampah aluminium 500 tahun, sampah gelas atau kaca 1 juta tahun. Ini ada yang meneliti Miller, tapi 75. Bayangkan, itu umurnya kalian sampai 240 tahun enggak? Enggak. Enggak, umur kita lo enggak sampai itu, belum hancur juga dia. Ya toh? Iya. Ya, 500 tahun.
Umurnya itu sampai berapa keturunan? Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ada limbah B3. Nah, apa sih ini? Jadi makan limbah B3 itu punya karakteristik yang ini loh. Mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyebab infeksi, dan bersifat korosif. Itu ciri-ciri dari limbah B3. Jadi kalau ada yang ciri-cirinya seperti itu, dia termasuk limbah B3. Seperti ini. Biasanya ada simbol-simbol yang seperti ini. Cairan udah terbakar, Iya. udah terlihat. Ya. Iya. Nah, ada ini reaktif, beracun. Nah, siapa yang menghasilkan limbah B3? Ini. Kayu, industri kayu dan rotan, tekstil, pakaian dan kulit, makanan, minuman dan rokok, kertas dan alat tulis menulis, farmasi, jamur, kimia dasar, gelas keramik, barang logam. Banyak sekali ya yang menghasilkan limbah itu. Iya, anak-anak. Jadi banyak sekali industri yang pasti menghasilkan limbah yang berbahaya untuk lingkungan. Gitu. Oke. Kita lanjutkan. Dampaknya apa sih? Pasti sangat berdampak sekali ya. Oke. Yang terutama di mana? Kesehatan kan? Kesehatan manusia kan? Kesehatan hewan-hewan juga. Tapi otomatis yang paling kita khawatirkan adalah ya ketika masuk zat-zat itu masuk di dalam tubuh kita, maka akan terjadi gangguan-gangguan seperti gangguan imunitas, gangguan ginjal, gangguan reproduksi, gangguan kerusakan otak, dan gangguan-gangguan lainnya. Makanya semakin berkembangnya iptek juga, kita semakin berkembang pesatnya juga industri, maka limbah yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Maka tak heran sekarang ini banyak apa? Dibandingkan yang dulu, kalau penyakit ini sekarang lebih gimana? Kalau zaman dulu penyakitnya, mbah-mbahnya ditanya coba yang masih punya. Dulu itu penyakit yang paling parah itu apa sih, Mbah? Gitu ya. Ditanyakan ya. Apa emang? Bandingkan sama sekarang. Banyak sekali penyakit-penyakit yang sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat apa? Mematikan. Kronis yang menyerang tubuh manusia. Yaitu tadi diakibatkan oleh zat-zat yang masuk ke tubuh manusia. Oke, selanjutnya karena waktunya ini kurang 6 menit, maka yuk dibaca cepat. Baik, langkah pertama yang bisa kita lakukan itu untuk mengurangi sampah apa sih? Ada yang disebut sebagai 3R. Ya, sudah pernah dengar? Reduce, reuse, recycle. Dan rebuying ini sebenarnya. Ada 4. Kalau nanti kita belajar lagi di industri ramah lingkungan kelas 9 nanti ada 7R. Kalau sekarang ini dulu aja. Jadi mengurangi apa yang bisa dikurangi. Kalau di kita sampah yang tadi paling banyak itu sampah apa untuk rumah tangga? Sampah plastik. Iya, silahkan mengurangi sampah plastik. Jadi dikurangi penggunaannya. Dengan cara gimana? Apa sih yang bisa kalian lakukan? Langkah kecil kalian itu akan sangat berguna untuk Menggunakan tas Menggunakan tas kain itu loh Usman di Alfamart. Iya, bener loh ya. berkali-kali. Menggunakan tas kain loh ya, kata Marsha sama kata dia. Tapi Harus diaplikasikan loh ini ya, Mbak Mas. Iya. Kemudian penggunaan kembali. Lah, penggunaan kembali seperti kalian beli tempat makan, tempat minum, bawa tempat makan, tempat minum sendiri, itu kan tidak sekali pakai, bisa digunakan kembali, itu maksudnya reuse. Jadi tidak yang sekali pakai. Kemudian recycle, mendaur ulang. Kalau sampah plastik karena sangat lama seperti itu tadi, 240 tahun, bisa lebih, itu bisa terurai barusan. Nah, gimana daur ulangnya yang tepat? Dilakukan apa?
Perlu di apa? Perlu di apa? Perlu didaur ulang. Jadi silahkan membuat kerajinan tangan seperti tas, tempat pensil dari botol-botol kalian itu, botol bekas itu. Nah, seperti itu mendaur ulangnya yang tepat ya. Kemudian rebuying, pembelian kembali atau replanting, penanaman kembali. Oke, kurang berapa menit ya waktu kita? 3 menit lagi. Oke, penanganannya kalau terjadi pencemaran apa sih? Ada namanya remediasi sama bioremediasi. Jadi ini seumpama pada tanah, kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Kalau bio itu penggunaan organisme hidup, contoh bakteri dan jamur. Jadi bisa menggunakan bakteri, jamur. Kalau pada perairan bisa menggunakan tanaman air untuk mengurangi pencemaran. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jamur itu juga bisa menguraikan loh ya. Menguraikan polutan. Mikroorganisme juga. Nah, karena sudah semakin limit, tugasnya adalah silakan nanti kalian ngamati lagi di lingkungan masing-masing sekitar rumahnya. Kalau nggak ada sekitar rumahnya, berarti bisa ke tetangga desa. Kira-kira masalah pencemaran apa sih yang terjadi di daerah tersebut, ditulis di situ nanti ya. Tempatnya mana, desanya apa namanya, jalan apa. Gitu. Pencemaran apa yang terjadi, kemudian gagasan. Menurut kalian itu penanganan pencemaran itu untuk mengatasinya gimana? Gitu ya? Ya, Us. Ya, Us. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan enggak? Kemarin itu saya tanyain kelas 9. Bu Lutfi, Yang asli dimulai dari 1. Oke. sudah baca grup apa belum? 2, 3 dan selanjutnya itu ya. Sepertinya Zoom-nya, Apa? sepertinya kelas 9 Putri 40 menit Zoom-nya. Yang bulat itu berapa bulannya? Jenengan cek room-nya Cobi. Ya. Udah selesai. Berarti saya akhiri ya. Oke, Mbak Mas, belum akhiri ya. Ya, Us. Ada pertanyaan nanti silahkan di chat. Di chat di GC nggak apa-apa. Di komentar. Biar tahu semuanya ya. Baik, saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Segera dikerjakan biar nggak numpuk-numpuk di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini setelah Bu Lutfi siapa ya, Nak? Saya ini. Oh, ini Pak Billy. Ya, Us. Oke, baik. Bu Nisa, saya titip kelas 8 ya nanti. Nggih, insyaallah. Bisa. Siap. Nggih. Ya, nanti kalau keluar lagi bisa menghubungi saya. Siap. Oke, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya. Saya sudah mempersiapkan catatan ini. Berarti kalian waktunya praktek. Cek 1, 2, 3. Cek. Suaranya Oke, baik. Silakan langsung dilihat Google Classroom-nya ya. Silakan dilihat Google Classroom-nya. Silakan dilihat Google Classroom-nya. Hari ini kalian mau ngapain ya? Terus masih loading.
Oke, kalian hari ini sesuai dengan pengumuman kemarin ya. Pengumuman kemarin adalah kalian sekarang praktek lari jarak pendek. Lari jarak pendek. Yang hadir langsung praktek saja. Ada waktu 30 menit. Silakan bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Us. Jelas. Jelas ya. Oke. Baik. Saya akan memanggil satu persatu. Setelah itu silakan kalian melakukan praktek prakteknya mudah ya. Jadi tinggal kalian start pakai start jongkok yang sudah saya contohkan kemarin. Setelah Nggak masuk suaranya. Suaranya nggak masuk, Us. Bilang, Us. Belum, Ustaz. Cek 1 2 3. Udah, Ustaz. Cek 1 2 3. Sudah ya? Ya. Sudah masuk ya? Ya, Us. Oke, baik. Oke. Saya akan manggil satu-satu. Setelah itu nanti kalian akan praktek ya. Silakan dipersiapkan tempatnya. Setelah itu silakan nanti saya akan lihat kalian tekniknya. Yang pertama benar atau tidaknya. Terus tolaan dari startnya itu benar apa enggak. Terus lari sudah selesai. Dapat nilai langsung saya update di Google Classroom. Sekarang juga. Suaranya kecil banget kok, Us. Sudah. Cek 2 3. Nah, aku cari tempat dulu, Us. Sepertinya. Oke, baik, silakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mencari tempat Lagi 10 meter gak, yang agak luas di halaman atau space sekitar 5 tempat. Nanti saya panggil kalau tidak ada tidak ada respon, nanti silakan ada kesempatan mengirim video atau video ke saya. Tapi saya nilainya akan berbeda ya. Nilainya nanti akan berbeda kalau kalian praktek langsung. Yang sudah praktek Mbak Naila Adiba kemarin sudah sama saya. Jadi nanti nggak usah praktek lagi. Oke, terima kasih. Oke, 5 menit silakan saya tunggu. Silakan dipersiapkan tempatnya. Kita olahraga virtual. Ini nanti akan seperti ini terus ya nanti. Di semester 2 ini kita akan ada materi, setelah itu langsung praktek dan langsung saya kasih nilai live.
di Google Classroom. Oke, baik 5 menit ya. Baik, silakan kalau yang sudah siap, silakan yang sudah siap bisa mengusulkan diri. Saya siap praktek, saya duluan nggak apa-apa, nggak harus menunggu saya panggil. Oke, 9.38, 2 menit lagi, 2 menit lagi, 2 menit lagi. Hah? Suaranya kecil banget loh, padahal ini sudah volumenya udah full. Hingga 2 menit lagi. Masa kurang banter sih? Suaranya siapa ini? Suaranya siapa ini? Baik. Oke, ini ya sudah siap ya. Saya langsung nilai ini. Live, langsung live. Oke. Baik. Silakan Mas Agung. Ada Mas Agung? Mas Agung. Mas Agung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya Mbak Aida. Mbak Aida ada? Mbak Aida. Aida 5, 4, 3, 2, 1 lewat. Mbak Mas Mahi. Mahi nggak ada ya? Oke. Almas Zakia. Ini kok sudah ada yang mana tadi? Oke, Muhammad Syamil Abdullah. Syamil Abdullah. Nanti kelamaan ini nanti dipanggil nggak ada yang itu. Syamil, oke, Syamil sudah siap. Silakan Mas Syamil. Silakan. Abang-abangnya dengarkan dari sini ya. Lari pendek. Ya, lari jarak pendek. Ya, lari pendek. Bersedia. Loh, start dulu pakai start jongkok. Start dulu pakai start jongkok, Mas Syamil. Mas Syamil start dulu. Mas Syamil start dulu. Pakai start jongkok. Bersedia?
Siap. Ya. Oke, Mas Syamil remedi ya, belum lulus. Silakan dipelajari lagi cara serta jongkok. Oke, selanjutnya Kaila. 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 Lima, 4, 3, 2, 1. Kaila, gak ada respon. Oke. Setelah itu Rosa, silakan Mbak Rosa. Mbak Rosa Rizkina. Rosa Rizkina. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada respon. Silakan dia. 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 Langsung saja dia. Bersedia siap. Silakan. Bersedia. Siap. Ya. Kurang jauh. Ngedabrus. Ulang, kurang jauh. Sudah, cukup. Oke, Faiha. Faiha, sama-sama. Faiha Arla Marsha. Ya, Us. Silakan prakteknya, silakan. Siap. Ya. Oh, disuruh. Silakan. Ayo Arla. Mulai. Arla sudah. Faiha sudah. Marsha. Bersedia, siap, ya. Marsha sudah. Arla sudah, Marsha sudah, Faiha sudah. Silakan Aidan, Nuha, Agung, Aidan dan Nuha, Giska. Giska, bersedia, siap, ya. Oke, Giska cukup, sudah. Nisa Azahra, silakan. Oke, bersedia, siap, ya.
Lari. Oke, bagus. Nisa Azahra sudah. Oke. Terus Mbak Nadia. Nadia Via. Iya, apa? Saya video saja. Oke, Nadia video saja. Saya tunggu. Via. Oke, tidak ada respon. Krishna. Kaila sudah siap? Mana Us? Sudah siap? Belum. Belum. Video Kaila. Oke. Krishna, silakan. Tunggu. Oke, saya tunggu. Oke, mudah loh, Cah. Wih, Jawa loh Mas Krishna sampean. Bersedia, siap. Ya. Bagus. Nah. Oke, keren, baik. Mas Krishna sudah dapat nilai. Oke, selanjutnya. Via. Nggak ada respon Via. Via ini Lutfia ya? Benar nggak? Bukan Ustaz. Lutfia itu Sabila. Oh, lah Via itu siapa? Anissa Saferi. Oh, namanya Via ya? Salah absen kalian. Oke. Via, silahkan. Siap belum? Iya, Us. Video, oke. Saya tunggu. Nisa Zahra sudah, Marsha sudah. Pandu sama Ade bareng. Ya Ustadz. Pak. Silakan praktek lari. Praktek lari. Lah kamu Lari. kemana aja? Lari dari kenyataan. Yuk lari jarak pendek piye toh? Kamu dari mana aja ini tadi? Kok wah. Tiduran Ustadz. Ketiduran? Waduh, ya sekarang lari aja. Ayo. Dinyalakan kameranya. Kok ketiduran malahan iki piye iki? Ayo. Loh. Kamu ngapain? Hei. Setat Katanya dulu. lari. Setat jongkok dulu. Habis itu lari. Bisa nggak setat jongkok? Tadi nggak diperhatikan. Ayo, tidur ayo. Terus. Bersedia siap ya? Ya wes, tak kasih nilai panggan. Ojo tidur toh, Du. Bangun toh. Iya Ustadz. Oke, setelah Pandu, Dirga. Waktu kita semakin tipis ya, silakan. Ada kesempatan silakan dimanfaatkan. Ayo Dirga Asmara. Yah, malik iki kon laptopnya kon malik apa piye jan iki, ya? Be luka-luka no laptopnya nek diwalik-walik ini. Luar biasa ini Mas Dirga ini. Yo silakan Mas Dirga. Persiapan Ade sama Didan ya. Oke Dirga, silakan mulai Dirga. Bersedia. Siap. Iya. Ayo. Nah. Dirga sudah dapat nilai. Yuk, selanjutnya siapa tadi? Ade. Wah iki tidur iki wis. Lanjut Didan.
Video. Video. Yes. Video notak piye iki? Konfirmasinya gimana ini video, Pak? Saya mau nanti video gitu loh. Video. Yes. Oke, Aida, Syarifah. Tidak ada respon ini Aida. Syarifah. Oke, Sabila. Donat. Sabila. Video aja, Us. Oke, video. Siap. Naswa. Campur rejo. Yo. Naswa. Video, Us. Alah. Kamu praktek gawe filter yo ora apa-apa iki. Naswa. Video. Oke. Siva tidak ada respon. Kita ke Kanaya. Bos kebab. Oke, bos kebab sudah terlihat. Oke, Kanaya. Bersedia. Siap. Iya. Oke, itu loh yang benar, start yang benar. Tadi juga benar semua. Oke, Kanaya sudah dapat nilai. Saya catat. Kanaya. Nisa Zahra sudah D belum? Siva tidak ada respon. Ustadz, saya mau bilangin Aida Azahra ya silahkan. Itu katanya video. Oh begitu. Kenapa kok gak bilang sendiri? Nggak tahu, Ustadz. Oh malu mungkin ya. Oke, ya baiklah, gak apa-apa. Oke, Galaxy Tab Art. Apa ini? Siapa ini? Galaxy Tab. Tidak ada respon. Oke, Agung sudah aja, Dirga sudah. Yang belum, siapa ini tadi? Nuha. Nuha tadi izin kamar mandi gak? Oh, video. Oke. Mas Ayub, Muhammad Ayub. Oke, tidak ada respon. Oke, saya cukupkan. Oke, saya evaluasi dulu. Ini ada Dia, Arla, Faiha, Marsha, Giska, Nisa, Azahra, Bayu Krishna, Pandu, Dirga, Kanaya yang sudah praktek secara langsung. Ini nanti nilainya pasti beda ya. Sama yang ngirim video atau video call nanti. Saya ada kalanya nanti di pelajaran PJOK nanti langsung praktek ya. Tidak ada kok kirim video, tidak ada, itu enggak ada. Nanti pertemuan mendatang seperti kelas 9 kemarin. Insya Allah kelas 8 juga menyusul. Nanti langsung praktek ketika Zoom meeting seperti ini. Jadi tidak ada kirim-kirim video, tidak ada video call, tidak. Jadi kita seperti pelajaran ketika bertemu begitu. Nanti saya akan contohkan, setelah saya contohkan nanti kalian bisa praktek mencoba bersama-sama seperti itu. Nanti lebih mudah itu. Ya enak toh, kalian nggak usah pakai video, langsung praktek dapat nilai. Enak gak? Nek salah ya langsung dibedor nih, begitu. Gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Saya juga cukup puas dengan yang praktek langsung tadi sudah benar, kecuali tadi ada yang ketiduran tadi, tapi meskipun ketiduran dia tetap praktek. Saya suka itu ya. Mas Pandu jangan tidur ya, bangun. Ini waktunya sekolah. Tidurnya nanti dulu. Oke, baik. Itu saja. Nanti Mas Syamil mau mencoba lagi. Saya kasih kesempatan.
Mas Syamil. Oke, Dor. Wes. Tidak ada apa namanya? Tidak ada respon. Oke, saya akan catat. Oke, langsung saya update nanti pengen tahu nilainya silakan nanti saya akan kembalikan ke kalian nilainya berapa. Nanti kalau kurang puas silakan praktek lagi nggak apa-apa. Tapi insya Allah kalian akan puas dengan nilainya. Oke, begitu ya. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk PJOK hari ini. Insya Allah kita akan di pertemuan mendatang dipersiapkan kasurnya. Kita akan praktek senam lantai. Kasurnya nanti kalian roll depan, roll bernya masing-masing bisa praktek di atas ya. Itu saja. Saya sudah bilangi, saya sudah sedikit apa namanya memperkenalkan lah istilahnya. Kita di minggu depan insya Allah kita akan membahas roll depan, salah satu cabang olahraga senam lantai. Untuk prakteknya nanti bisa di atas kasur, di atas pokoknya yang empuk-empuk ya, jangan di atas yang atas-atas. Nanti kalau atas-atas bisa gagal otak, bingung nanti, bisa amnesia loh, lupa. Bisa meninggoy. Nah, nanti kalau salah urat menenggoy, wah bingung nanti ya. Oke, begitu. Oke, kira-kira seperti itu. Karena ini termasuk juga olahraga ekstrim ini. Oke, baik itu saja. Terima kasih untuk apresiasinya, partisipasinya. Silakan. Saya ingin menycreenshot wajah-wajah solih-solihah yang di kelas 7 generation Atof. Silakan dibuka dulu. Saya screenshot ini absensi ya. Saya nanti absensi. Ini kalau ditutup apa namanya nanti bisa tidak terabsen gitu. Oke. Dan lagi muncul apa sih? Aidan kon praktek malah hilang, biasanya nek kon nyanyi seneng. Ya Allah, Aidan. Kon praktek kabur. Oh. Oke, pose tercantik ya, pose tercantik ini silakan pose tercantik, jangan pose galau ya. Pose paling tampan, paling cantik. Aidan, jan kok cuelan seng. Artis Korea. Oke. Halaman kedua saya screenshot. Oke, baik. Terima kasih. Kelas 7 Atof Generation. Oh, loh, udah ada Ustadz Agung ini. Ustadz Agung bahasa Inggris ini. Masya Allah. Oke, salam laptop bergetar. Oke. Salam horor. Salam horor. Oke, langsung saja saya passing ke striker andalan Bina Insani Kediri. Monggo Ustadz Agung, saya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gantian bersama saya ya. Duh. Suaranya kenapa mantul ini? Ya, mantul suaranya. Enggak. Berarti yang salah adalah bentar ya. Kacau ini. Saya coba tes. Cek. Oh, berarti set saya ini. Coba ya. Coba lagi. Cek. Ada yang double ini kayaknya. Iya, ada yang double nggak?
Orang suaranya cuma satu, nggak ada yang double. Enggak. Saya tuh mendengar suara saya sendiri. Kok bisa ya? Headset Ustaz aku tuh. Pak Billy Coba tahu enggak di- kenapa? Wow, saya. Gimana, Pak? Enggak, saya kok bisa mendengar suara saya sendiri. Double. Tolong Iya, double. volume TV-nya dikecilkan. Volume TV-nya dikecilkan. Volume TV. Saya, Enggak, iki volume volumenya live-ku apa itu nyala ya, feedback, saya? Pak. Oh, feedback. Ini di saya Wes, juga gak usah pakai feedback kios. soalnya. Nah, buang. Coba nggak pakai ini. Itu headsetnya kurang mahal itu. Murah itu. Oh, headsetnya kurang mahal. Sepertinya Oh iya, begini. feedback pol ya. Wah, Iya, ini iya. ganggu ini. Aduh, saya nggak dengar suara. Saya pakai headset ganteng, saya turun 50%. Gak wes lah, wes ben lah feedback ya babal wes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning students. Good morning, teacher. Morning, teacher. How are you today? I am fine. Thank you. I'm fine, thank you. Oke, langsung saja ya kita ke pokok bahasanya hari ini. Pokok bahasan hari ini adalah ada hubungannya dengan masih berhubungan dengan adjektif ya. It's all about adjektif yang masih sanak saudara dengan adjektif ya. Kalau nggak ada adjektif maka nanti nggak bisa karena adjektif ini adalah salah satu kalau diibaratkan saudara, kalau diibaratkan tubuh itu adjektif ini adalah kepalanya, ya, kepalanya. Jadi kalau nggak ada adjektif, Grambyang ki sopo, nggak berwujud, nggak ada wajahnya nanti ya. Nah, saya buka dulu. Nah, kita review dulu ya. Kita review dulu adjektif. Nah, kebetulan tadi saya coba utek-utek. Nah, saya coba utek-utek. Nah, nemu ini. Ya. Sudah bisa melihat share screen-nya? Sudah. Sudah ya. Oke. Tak gede ini bisa nih. Nah, di sini adjektifnya itu sudah saya kelompokkan ya. Yang umum ke khusus jadi menjadi seperti ini. Kalau age itu kelompoknya ada old, young, modern, ancient, recent, antique, historical. Artinya apa Ustaz? Nanti carian dewe. Nanti Ustaz Agung share di Google Classroom ya. Kalian fungsinya punya kamus, fungsinya punya laptop adalah untuk mencari artinya ini masing-masing. Ben pinter. Nanti kalau saya sampaikan saja gak pinter. Kecuali kalian nyari gak ketemu. Nah, nanti baru saya bantu. Biar kalian psikomotoriknya juga jalan. Butuh tahu atau enggak gitu loh ya. Butuh tahu atau enggak. Nah, ini ada brightness, ada tadi kalau ada umur, ini ada kecerahan. Ya, kecerahan itu ada dark, bright, pale dan selanjutnya dan lain-lain. Glowing. Nah, yang lagi bahasanya lagi in-nya glowing. Ini lagi glowing siapa ya? Saya tak lihat ya yang lagi glowing. Yang lagi glowing siapa ya ini ya? Arla glowing enggak nih Arla? Oh enggak. Arla enggak glowing. Oh malah Aidan yang glowing. Aidan glowing. Selanjut ya. Nah, ada color, ada warna. Kemudian warna-warna itu seperti itu. Nah, ada distance, jarak ya. Jarak itu far, close. Ada jauh, dekat sekali ya. Kemudian ada emotion. Ada happy, Salma, happy asmara, happy, sad, confused, funny, dan lain-lain ya. Lonely, excited, scared, etc. Kemudian ada material.
Material itu bahan-bahan dasar ya, ada cotton, ada plastik, ada glass, ada cloth, leather, silicon dan lain-lain ya. Kemudian ada nationality, ada Indonesian, Chinese, pokoknya negara-negara itu ya. Nationality atau kecamatan-kecamatanmu juga bagian dari nationality, tapi bukan nationality, tapi bagian dari kata sifat yang menunjukkan tempat ya, kata-kata yang menunjukkan tempat. Kemudian ada opinion. Opinion ini lebih pada apa ya? Pendapat ya. Tapi biasanya pendapat ini itu ada yang bagus, ada yang baik. Makanya kemarin yang saya bilang di awal itu kita pakai yang bagus saja. Nah, ada good, ada bad, worse, comfortable, unusual, amazing, lovely, etc. ya. Jadi opini ini itu apa yang kita lihat, gambaran apa yang kita lihat, misalkan. Nah, dia itu misalkan dia itu melihat siapa ya? Melihat Kaila. Kaila itu satu kata untuk Kaila coba dia. Satu kata yang menunjukkan untuk Kaila. Opinimu apa? Kaila Nggak tahu aku. Ayo. Lu kok nggak tahu? Jadi Kaila itu kamu gambarkan seperti apa? Apakah beautiful, good, atau apa gitu? Atau glowing? Ayo, satu kata buat Kaila dari dia. Good girl. A good girl, yes. Oke, good girl. Oke, saya lanjut. Nanti kalau dibahas itu panjang. Ada religion ya, religion yang diakui di Indonesia itu ada 5. Nah, nanti hari Jumat kita bahas lagi tentang religion yang ada di Indonesia, tapi dalam bentuk ini, dalam bentuk SKU Pramuka ya. Nanti ketemu dengan kakak-kakak, ada kakak Billy, ada kakak Sida dan lain-lain. Kemudian ada shape. Shape itu bentuk, ada flat, oval, square. Nah, oval shape ini biasanya juga untuk menggambarkan wajah, tapi dipasangkan ya, dipasangkan dengan bendanya, dipasangkan dengan bendanya. Misalkan apa ya? Flat nose. Artinya apa flat nose? Pesek. Ada flat nose. Ya, pesek ya. Sing flat nose apa ya? Jadi sembunyikan. Yes, ada size. Heavy, big, small, light, little, tall, huge, long, lean, scrawny dan lain-lain. Size itu size ukuran atau size itu juga bisa kita dipasangkan juga dengan noun ya. Misalkan untuk tinggi badan, berat badan, kemudian gemuk, kurus, itu menggunakan size ya. Diingat-ingat menggunakan size. Kemudian sound. Ada quiet, noisy, loud, silent, mute. Silentnya double. Ya. Ini misalkan anaknya gimana? Anaknya itu noisy, rame. Anaknya itu rame sekali. Suka bukan anu loh ya, tapi bukan gombal loh ya. Noisy, rame itu dia lebih menggambarkan pada ceria, ya, ceria yang berlebih, artinya kocak lah, orangnya kocak. Kayak Setagung ini juga noisy orangnya. Ya, noisy terus apa kemarin tuh? Enggak selanjutkan. Kemudian ada speed. Nah, speed itu kecepatan. Nah, kecepatan itu ada fast, slow, rapid. Bukan rapid test loh ya. Brief, hasty, quick, swift dan lain-lain. Nah, speed ini tentang kecepatan. Kecepatan biasanya kecepatan berlari, kecepatan apalagi, kecepatan sepeda dan lain-lain ya. Taste, rasa. Hubungan rasa itu biasanya kalau apa namanya? Ditanya tentang rasa biasanya hubungannya dengan lidah. Nah, lidah itu bisa merasakan ada sour, salty, spicy, bitter, delicious, sweet dan lain-lain ya. Enak gak masakannya Mas? Nah, kemarin saya coba inceng-inceng video kalian yang memasak itu. Nah, kebetulan ada yang masak nasi goreng apa ya, nasi goreng Jawa atau apa kemarin itu. Campurannya ada sosis, ada apa namanya, pentolnya gitu ya,
Dan yang merasakan itu neneknya kayaknya. Kata neneknya itu enak gitu. Nggak tahu apakah neneknya bohong atau enggak. Asli udah bohong aku. Wah, yo. Aku lo gak nyebut dia ya, wes terasa wes. Terpanggil aku, Wah, terpanggil. sudah terpanggil ya, yang punya masakan sudah terpanggil. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya bilang rasanya bisa jadi saya bilang rasanya nggak enak? Nah, kenapa? Saya belum merasakan. Kecuali kalau dikirim ke Lirboyo, saya ngerasakan enak, saya bilang enak. Nggak ada. Lah, ya biar nanti kalau saya bilang enak bohong dong. Lah kenapa? Saya belum merasakan, saya belum tahu taste-nya, belum tahu taste-nya apakah sour, apakah salty, apa kasinen ya, apakah kasinen atau bitter ya, macam-macam. Itu rasa. Ustaz, bagaimana kalau feeling, perasaan itu love misalnya. Di sini ada nggak itu? Oh belum, perasaan belum ini berarti. Perasaannya belum saya tuliskan ya di sini. Ada love, ada hate, ada apa lagi ya? Macam-macam nanti coba saya tambahkan kalau sempat saya tambahkan ya. Oke, time ada first, last, early, late, be late, morning, evening, night dan lain-lain ya. Kemudian touch, touch ini sentuhan ya, sentuhan. Hasil yang diakibatkan dari sentuhan itu ada soft, smooth, raw, silky, scratchy, coarse dan lain-lain. Nah, ini sudah saya bagi-bagi begini. Nanti kamu kalau kurang nanti bisa kamu tambahkan sendiri supaya nanti ketika saya tugaskan untuk membuat descriptive text atau make a descriptive about something, about animal, about your house, about your home, about yourself, about your friend, you can make a good sentence ya. Jadi sudah ada di sini. Jadi misalkan anak ini mau saya jelaskan, misalkan nih saya contoh descriptive text ya. Nanti habis ini kita bahas deskriptif secara mendalam. Misalkan gini. Saya mau mendeskripsikan tentang misalnya HP saya ini ya di depan ini. Nah, kalau sudah melihat ini, biasanya kan nanti hubungannya dengan HP ku gak ketok. Oh, karena saya pakai ini, bentar. Ini kadang virtual background itu kadang ya mengganggu ya. Karena saya menunjukkan apa itu nggak kelihatan. Saya hilangi dulu dan kelihatan. Wah, saya senangannya berada di gunung, jadi ya wajar. Nah, ini ya. Nah, kalau melihat ini, kira-kira arahnya kemana? Kata khususnya apa coba? Ayo, kata khusus yang akan dipakai apa kira-kira? Kata khusus yang bisa mendeskripsikan ini. Apa dia? Color. Oke, color apa lagi? Color apa lagi? Yang lain? Mana yang lain suaranya? Ada color sudah. Kemudian? Bisa lihat saya? Apa dia? Size. Oke, size bisa. Apalagi? Yang lain mana yang lain suaranya? Diborong dia nanti. Apalagi? Coba. Siapa ya? Saya biar bisa melihat semuanya. Testi? Masuk testi? Tapi kamu rasakan loh. Sound. Oke, soundnya bisa, sound bisa. Kemudian apalagi? Kanaya apa kanaya? Menurutmu kanaya? Untuk menggambarkan ini pakai apa kira-kira? Kamu pakai apa nanti? Yang khusus yang ada di sebelah kanan. Ada age, price, color, distance, emotion. Apa kanaya kira-kira? Untuk menggambarkan my phone. My phone. Apa? Apa kira-kira? Saya tanya jawabnya iya atau tidak ya. Saya tanya jawabnya iya atau tidak. Pakai age mungkin bisa atau tidak? Age. Enggak. Mungkin enggak? Pakai age. Mungkin. Kanaya, saya tanya kanaya sih dia. Saya kanaya. Ngupeli ya Allah. Kok mau ucapnya Rene? Hidupku ada jerawat ini. Kanaya, bisa nggak pakai age? Bisa.
Bisa, oke, good. Oke, sekarang saya tanya sing kita Marsha. Kamu pakai apa, Marsha? Apanya? Ini loh untuk mendeskripsikan handphone saya ini loh. Yang melihat saya enggak? Bentar. Kau pakai laptop kan? Mestinya bisa melihat saya. Nah, handphone saya ini kamu nanti mendeskripsikannya pakai apa? Hah? Apa, Marsha? Mas, gimana ya, bingung aku Mas ya. Oke, saya tanya, apakah nationality nanti bisa dipakai untuk mendeskripsikan handphone ini? Paling bisa. Bisa. Dari mana? Ayo, dari mana? Ojo paling bisa, dari mananya? Handphonenya dibuat di mana? Oke, good. Wes, handphonenya dibuat oleh negara mana? Oke, produsen handphone merek Samsung. Oke. Saya tanya siapa ya? Faiha. Nah, saya tanya Mbak Faiha. Mbak Faiha, apakah religion masuk untuk mendeskripsikan handphone? Enggak. Enggak. Oke, good. Saya tanya Arla. Yang kelihatan di sini namanya Arla. Coba, apakah saya semua sudah speed? Apakah bisa menggunakan untuk mendeskripsikan ini speed? Enggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Ayo, kenapa nggak bisa? Karena speed itu kecepatan. Speed itu kecepatan. Nah, kecepatan di sini kan isinya kan ada fast, slow, rapid, brief, hasty, dan lain-lain. Apakah tidak bisa menggambarkan handphone saya speednya? Nah, padahal di handphone itu mungkin kalian belum pernah buka-buka ya. Itu handphone satu sama handphone yang lama sama yang baru itu speednya beda. Nah, mungkin bisa deskripsi nanti di situ. Speed apa di sini? Ya entah speed download atau speednya YouTube atau speednya apa ya jaringan itu bisa dipakai di sini. Nah, ini masih HP loh ya. Jadi tadi banyak ada HP ini bisa deskripsinya bisa age, brightness, color, kemudian ada material bisa, nationality bisa, opinion, ya, religion tidak bisa, ada shape, ada size, ada sound, ada speed, macam-macam banyak sekali ya. Guys, ini coba saya stop dulu yang ini. Nah, saya share screen yang satu lagi. Nah, sekarang yang gantian yang ini. Oke, bentar ya. Nah, deskriptif. Nah, bentar ya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. The following are words to describe the material of things. Jadi materialnya ini itu bisa macam-macam bahasanya. Bahannya ada plastik, ada fabric, ada wood, ada steel, ada iron, ada macam-macam. Ya. Ini salah satunya adalah itu ya. Salah satunya adalah itu ada fiber dan lain-lain, macam-macam. Aluminium, leather, macam-macam ya. Nah, ini bahannya itu. Itu kalau untuk menjelaskan bahan. Ojo kesusu tuh. Nah, untuk menjelaskan bahan. Misalnya kamu mau mendeskripsikan benda, maka otomatis material of things-nya itu kepake. Itu otomatis yang pertama itu. Nah, kemudian ini ada soft, raw, soft-nya double lagi. Fluffy, flag double lagi. Siapa? Nah, contohnya ini. Ya. Contohnya mendeskripsikan sesuatu itu sederhana, ya. It is beautiful. Itu mengungkapkan perasaan apa yang kita lihat. Oh, cantik sekali ya itu. It looks shiny. Ya. Ya, menggambarkan bendanya. Wah, susun. Untuk menggambarkan bendanya. Kemudian it looks expensive. Nah, looks itu apa? Terlihat, ya. Terlihat oleh kita. It looks sederhananya begitu. Expensive itu terlihat mahal sekali. Ya, dia melihatnya begitu. Itu pendapat, opini, tidak masalah. Ya. Setiap orang punya pendapat masing-masing. Nah, mungkin bisa jadi gini, karena pendapat,
bisa jadi orang yang kaya raya itu ngomong bahwa harga mobil Lamborghini itu murah. Lah, bagi kita itu mahal. Ya, jadi yang namanya opini itu bisa jadi nggak sama, satu orang satu sama lain itu nggak sama, ya, karena setiap orang itu diberi diberi mukjizat, diberi kenikmatan oleh Allah untuk rasa bersyukur gitu loh, ya, untuk rasa kebersyukuran itu lebih. Yes. Nah, ini contohnya rumah ini. It look cozy, it is simple, it is small. Nah, bisa jadi kalau ini yang punya adalah orang yang biasa atau orang yang tidak punya dikasih ini, itu dia sudah bilang it is big. Ya. Beda lagi, ya. Saya cukup susu. Nah, it is big. It is luar biasa. Nah, iki luar biasa loh, iki wis gede, Mbak. Ini sudah besar bagi saya ini. Ini sudah sangat bagus sekali. Nah, tapi kadang orang yang sudah kaya raya itu yang bisa jadi begitu, melihat ini ya ini kata-katanya itu sih ya simple, ini simple sekali, ini kecil sekali gitu. Jadi beda-beda. Nanti tugas kalian hari ini adalah untuk mendeskripsikan salah satu benda yang ada di rumah, tapi harus detail. Nanti contohnya kayak ini. Tas, ya. It's my new bag. I have a new backpack. It's colors. Ini jam berapa? Nanti saya kelewat. Ya, kurang 7 menit ya. Ini salah satu contohnya. Nanti ini akan saya share. Enggak usah khawatir ya. Nah, susu. Nah, ini di sini. Nah, menjelaskan yang pertama jelas otomatis nama bendanya. Nah, kita identifikasi dulu. Bendanya kamu sebutkan dulu. Kamu ingin mendeskripsikan apa? Ya. Misalkan I have a new pencil, atau I have a new phone, atau I have a new house, atau I have a new apalagi ya? I have a new apa dia? Saya punya new product misalkan, new product of project. Misalkan gitu. It's fried rice. Nasi goreng buatan saya. Kamu apa namanya? Kamu deskripsikan boleh itu ya. Jadi nasi goreng kamu kemarin kan mungkin bisa kamu buat deskripsi. Bahannya apa terus mari ngono. Nanti apa namanya? Cara buatnya bagaimana. Nah, itu nanti sudah masuk double. Kamu nanti kalau sudah mendeskripsikan nasi gorengmu, otomatis biasanya itu akan menjadi apa namanya? Tutorial atau apa ya namanya itu. Ya Allah, saya kok lupa, ya Allah, astagfirullahaladzim. Intinya begitu, intinya deskriptif ya, mendeskripsikan barang. Tapi sudah jadi ya. Ini ada lomboknya, ini ada ininya, ini ada ininya gitu. Nah, jadi kalau identifikasi itu menjelaskan secara singkat. Contohnya nama barangnya, warnanya, kemudian kegunaannya secara singkat, ya. Kemudian materinya apa lah. Baru nanti di sana ada bagian-bagian kecilnya, ya. Kalau dia mungkin nasi goreng tadi bisa masuk prosedur nanti. Kenapa? Bahannya disebutkan, cara pembuatannya disebutkan, jadi prosedur teks, bukan deskriptif teks. Bedakan nanti ya antara deskriptif dengan prosedur teks. Nah, kemudian bagian-bagiannya baru dijelaskan. Ini ada bagian-bagian kecilnya, ada some part of my backpack. The first is the pocket, ya. It put my money and my kegunaannya itu untuk apa? Bagian-bagian itu misalkan. Handphone kegunaannya untuk apa? Di sini ada menunya WhatsApp untuk apa? Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ya, misalkan ini your phone misalkan, atau your laptop, your PC, ya. Nah, second part loh, ini hanya menjelaskan tentang bagian-bagian kecilnya ya. Menjelaskan tentang bagian-bagian kecilnya ya, di mana dia menjelaskan fungsi dari benda yang ingin kalian deskripsikan tadi. Yes. Nah, di sini ada identifikasi, ada strukturnya ini, ya. Strukturnya ini ada identifikasi, ada deskripsi. Wes, gitu dok. Jadi apa namanya? Dua unsur deskriptif, ya. Dua unsur deskriptif itu ini. Nah, deskriptif itu text which describe particular person, place, or thing. Yang tadi ya saya jelaskan. Pokoknya deskriptif itu menjelaskan bisa orang, bisa tempat, bisa benda. Nah, bisa begitu.
Kemudian deskriptif itu usually use simple present tense. Ya, pakai simple present, nggak ada past-nya. Ya, nggak ada past-nya, nggak ada future-nya. Nah, ini penjabarannya ini. Ya, identifikasi itu yang atas, yang sudah saya jelaskan tadi. Deskripsinya ini. Nah, ada 2 unsur ini saja. Ada 2 unsur ini saja untuk deskriptif itu. Nah, kalau ini kepemilikan, nggak usah nih. Nanti malah bingung. Nah, ini nggak usah dulu. Yang penting hari ini kita nanti kali tugas kalian adalah membuat kalimat deskriptif dari benda yang kamu punya. Syukur-syukur bendanya itu kamu foto ataupun fotonya juga kamu kirim ya. Bendanya kamu kirim dan hasil deskripsinya juga kalian kirim. Ya. Tips dari saya, kalau membuat deskriptif itu, kalau masih kesulitan, buat kerangkanya dulu dengan menggunakan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nanti baru di Inggris nih. Ya. Kalau sulit untuk menginggriskan, nah sekarang sudah ada cara yang lebih praktis yaitu bahasa Indonesia ini kamu tulis dulu, ya toh. Kemudian kamu ketik di Google atau Google Translate, masukkan di sana sudah jadi. Nah, Iya. tapi dengan iya kan? Nah, pakai tips, salah satu tips itu bisa. Wes toh, nggak usah susah. Dari situ nanti insya Allah kalian akan belajar otomatis akan terbiasa. Oh, ini artinya ini artinya ini. Akan teringat karena apa yang kalian lakukan itu pasti akan kalian ingat. Ya. Setelah tulis bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya juga dibaca. Jangan sampai nanti strukturnya salah ya. Karena Google Translate itu bisa jadi strukturnya masih belum betul. Ya, sedikit-sedikit dirubah ya, jangan plek. Oh ini masih salah ini karena subjek plus verb plus objek. Nah ini kebalik subjek objek verb lah, itu salah, itu bisa jadi. Bisa mungkin karena bahasa yang kalian pakai belum benar. Ya misalkan kalau di bahasa Indonesia itu contohnya begini. Pulang jam berapa loh? Berapanya loh di belakang. Kan jam berapa kamu pulang loh? Enggak kalau bahasa Inggris nih masih kacau. Kalau nggak percaya nanti coba ya setelah nanti pelajaran selesai, buka Google, ketikkan pakai bahasamu yang aneh-aneh itu kamu coba kamu ketik, kamu ketik kemudian masukkan di Google Translate. Apakah nanti sesuai? Gitu. Apakah benar gitu loh? Misalkan kamu pulang jam berapa? Beda enggak dengan jam berapa kamu pulang atau pulangmu jam berapa? Lah itu nanti bahasa Inggrisnya beda enggak? Jadi bahasa Indonesia ini kamu bolak-balik, jadinya di bahasa Inggris seperti apa nanti coba kalian teliti sendiri ya. Itu sudah eksperimen bahasa, ya, penelitian bahasa. Dulu Ustaz aku juga meneliti, salah satunya meneliti itu ya. Yes. Gitu. Ini ada chat, ada pertanyaan. Ustaz off cam, lampunya mati. Warlam. Oke. Any question? Ini soalnya belum saya upload tuh. Any question? Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada sudah saya tutup. Setelah ini waktunya apa? Setelah ini waktunya apa? Ditanya loh. Setelah ini waktunya. Bahasa Jawa sama? Oh, bahasa Jawa. Ustaz Yudi ya? Ustaz Yudi sudah belum? Sama BK. Oh, sama BK. Sama BK. Ustaz Titik nanti sudah ada kayaknya. Tapi kok itu kayak ini biasa. Kok keluar ya? Oke. Silakan bertanya, wes. Silakan bertanya. Sebelum nanti tentang descriptive text. Itu know how internet works. Masa baru? Ayo. Ora weh. Mas Didan, volumenya Mas. Di mute dulu Mas Didan. Nah, wes. Ayo silakan bertanya. Waktu saya sudah hampir habis ini. 10.31 loh. Ini Ustaz Titik sudah ada belum ya? Atau Ustaz Yudi? Belum ada. Ayo kesempatan bertanya sambil menunggu Ustazah Titik dan Ustaz Yudi. Ayo jangan ketawa-ketawa.
Kalau nggak ada, silakan dibuka kameranya. Saya mau absen. Kameranya dibukai dulu semuanya. Saya mau absen. Absennya dengan kamera. Yang menyalakan kamera melihatkan wajahnya ben kita. Nah, halaman pertama. Saya hitung ya. Pokoknya kalau nggak nyala kameranya, saya anggap hanya menyalakan Zoom kemudian ditinggal tidur. Nah, karena nggak ada pembicaraan, otomatis nggak masalah nanti ya. 1, 2, 3. Wes. Yang halaman 2. 1, 2, 3. Udah. Wes, ayo sambil nunggu Ustazah Titik dan Ustaz Judi, silakan bertanya. Dimanfaatkan waktunya betul-betul. Habis ini saya ke kelas sebelah loh. Kalau saya pamit nanti nggak ada temennya kalian nanti biar dipandu Ustazah Maryam aja wis. Gitu ya. Oke, see you next week in English class. Oke, thank you for your attention. And the last I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya. Setelah ini pelajarannya siapa, Nak? Ustadz Yudi. Ustaz Judi. Lo Ustaz Judi udah masuk belum? Belum. Ustazah Oke. Titik. Ustazah Titik. Sekarang Ustazah Titik. Iya, Tadi kayaknya ada deh. ada tadi. Tadi ada Us. Sekarang Ustazah Titik apa Ustazah Yudi? Ustazah Yudi, Ustaz Judi. Dua-duanya. Dua-duanya. Ntar sekalian lihat jadwal. Sebentar. Ini ada Ustaz Nisa nggak? Iya Ustazah Nisa kayaknya masih Nggak ngaji. ada. Ya. Ustazah mau tanya. Ustazah mau tanya. Apa? Ya, mau tanya deh. Tanggal lahirnya Ustazah Nisa itu tanggal berapa? Saya juga nggak tahu. Jangan bilang Ustaz Nisa ya, Us, kalau kita tanya. Iya, Us. Kayaknya waktu itu berapa ya? Bulan Januari, Februari, Maret. Kalau nggak November ya Oktober gitu. Malah hadir Besok tak tanyain. duduk masih lewat. Jangan Pokoknya berat kok. Aduh. Lah kan saya ada yang tanya, nggak tahu kok. Ternyata kan maksudnya buat kalian. Ya, penting jangan Oh, sekarang bahasa Jawa dan BK. Oke. Iya. Ustazah Titik ada nggak Ustazah Titik? Tidak ada. Baik. Ustazah hubungi dulu ya, Ustazah yang bertugas hari ini. Ustaz Yudi, waktunya jenengan di kelas 7 sekarang gitu ya. Bentar. 3 September. Ini tahu dari mana? 3 September. Ini Sini. Lihat di mana? Ya Yang dulu. Allah, Masya Allah. Keren. Ngapain sih mau kasih hadiah Ustazah Nisa? Enggak. ya tadinya sih Cuma nanya aja. Jangan dikasih tahu, nanti dikasih tahu sama Ustazah Nisa. Agak aman.
Kelas 8 ustazahnya siapa, Us? Kelas 8 kan maksudnya ustazahnya? Ya, Iya, maksudnya ustazahnya kelas siapa? 8 wali kelasnya siapa? Ustaz Billy. Ustaz Wah, Billy. sepertinya Ustadz Oh. Billy. Ya belum tentu lah. Kenapa? Juga. Ditunggu aja nanti. Kalian nggak sabar masuk kelas 8 toh? Enggak juga sih, Us. Biasa aja. Kelas 8 sama kelas 7 sama aja, tetap di rumah. Nggak ada bedanya. Oh. Ya kan kali aja. Ntar ya. Kata Ustadz Yudi mau dipakai mau Ustazah Titi. Saya menghubungi Ustazah Titi dulu ya, teman-teman. Kalian sambil itu mungkin nyicil-nyicil ngerjain tugas tak apa gitu. Ya, Us ini masih istirahat dulu mungkin. Iya, wes. Harus Kan dipakai istirahatnya. Boleh makan-makan, tak minum-minum, tak selonjoran. Terus boleh makan. pada bercanda. Sekalian saya ngechat saudara Nisa ya. Pernah nggak rasanya jam kos? Pernah nggak ngerasain jam kos kayak gini? Baru kali ini. Baru kali ini, Us. Baru kali ini. Oke. Iya. Ini adalah kesempatan yang tidak akan terulang 2 kali ya. Silakan dimanfaatkan. Ya Allah. Ini aja loh, mending ngobrolnya di sini aja, di grup, bingung, VN. Lah yo, ngomong aja loh. Ustaz Giri tanggalnya Februari kan. Harus ada post dulu ya. Ada yang Ustazah upload di Google Classroom ya. Ustazah tidak menyalakan video agar hemat ininya, mohon maaf. Jika ada yang mau disampaikan bisa melalui chat ya. Wah, sepertinya Ustazah Titi lost. Hilang sinyalnya. Oke. Wes nak, pakai ini sebaik mungkin ya. Nanti kalau Ustazah Titi sudah masuk, silakan bersiap diri. Nanti kalau ini Ustazah Titi keluar lagi, silakan jadikan jam kosongnya kalian, jam istirahatnya kalian. Karena ini cuma ada
ini cuma muncul di sekali ataupun 2 kali selama pembelajaran 1 semester ini bisa jadi. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya, Us. Yang penting jangan keluar room duluan ya sebelum jam pelajarannya habis. Nanti kalau saya udah keluar room duluan ya berarti dianggap alfa loh ya. Nah, harus ada pause kalau recording.